Tapi adakah cara lain untuk membunuh virus itu sendiri? Nah, gas ozon ini adalah memberikan status sterilisasi pada udara sekitar manusia. Dari buah itu ada banyak sekali nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu yang kita tidak makan, sehingga kita butuh tambahan suplemen. Halo Sobat Bali Express, kembali lagi bersama saya Ge Yuni dalam Bincang-Bincang Bali Express. Nah, dalam Bincang-Bincang Bali Express kali ini kita akan berbincang tentang pentingnya menjaga imun tubuh di masa pandemi. Seperti yang kita tahu sekarang kasus positif COVID-19 di Bali kian hari kian meningkat. Nah, untuk menjaga imun itu sendiri diperlukan banyak hal, mulai dari makanan sehat, olahraga, dan tentu suplemen. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan owner dari penyehat tradisional Mr. Chai. Nah, seperti apa peran imun tubuh dan suplemen tradisional untuk menjaga kita untuk menghadapi COVID-19. Halo Mr. Chai, apa kabar? Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu, dan terima kasih sudah hadir dalam Bincang-Bincang Bali Express kali ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, dari laporan Satgas Covid, angka yang terinfeksi COVID-19 mengalami peningkatan setiap hari. Nah, untuk itu Mr. saya bisa nggak berbagi tips tentang bagaimana peran imun tubuh untuk menangkal virus COVID-19 itu sendiri? Oke. Baik, sebenarnya untuk mencegah masalah imun itu selalu berkaitan dengan dua hal ya. Karena dunia ini ya selalu infeksi itu terjadi hampir terjadi setiap hari. Bahkan tubuh kita itu sebenarnya tiap hari juga menerima sesuatu infeksi-infeksi tapi yang kita tidak kenal. Tetapi tubuh kita tiap hari sudah bereaksi terhadap virus, bakteri, atau infeksi yang terjadi pada tubuh kita. Dan itu bekerja secara alami 24 jam. Kalau kita bisa hidup 70 tahun, ya dia 70 tahun bekerja seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan dari kita bicara imun sistem, kita ada bicara dua hal yang paling penting itu adalah yaitu body and soul, yaitu badan dan jiwa. Karena apa? Karena terus terang saja banyak sekali hal-hal yang akan mempengaruhi tubuh kita kalau jiwa kita itu terguncang. Misalnya dia stres, setelah stres apa yang terjadi? Jantungnya, detakan darahnya, detakan jantungnya, tekanan darah itu semua berubah. Nah, apa yang terjadi adalah jantungnya mengeluarkan sesuatu energi yang berlebihan. Kemudian pikirannya juga banyak yang membuat dia pikirannya mungkin cenderung menjadi negatif. Dan akibat yang kalau malam terjadi bahwa dia susah menjadi tidur. Nah, itu akan mempengaruhi masalah hormonal karena dalam tubuh itu terjadi sesuatu pembersihan di malam hari, kemudian terjadi suatu hormon yang sifatnya relaksasi di mana hormon seperti katakanlah melatonin keluar di malam hari, tetapi karena tubuh kita sangat tidak stabil, sangat terguncang, sangat stres, sehingga hormon-hormon yang membuat kita relaksasi itu tidak bisa bekerja secara maksimal atau muncul pada saat yang sangat tepat. Nah, sehingga tubuh kita akan terjadi sesuatu kelelahan pada esok harinya. Dan apa harus dilakukan? Tentu kita harus dimulai daripada pikiran yang sehat. Dalam pikiran sehat berarti ada tubuhnya yang waras. Atau di dalam tubuh yang waras, yang sehat juga ada pikiran yang waras. Nah, itu bolak-balik ya seperti itu. Nah, kaitannya dengan imun tubuh, peran dari imun tubuh itu sendiri, itu kan tadi disebutkan kurang tidur bisa mempengaruhi imun tubuh itu sendiri. Iya. Nah, sekarang peran dari imun itu untuk melawan infeksi itu seperti apa? Ya, tubuh manusia itu adalah sesuatu yang sangat kompleks ya. Jadi tubuh kita itu memproduksi segala obat-obatan di dalam tubuh kita. Asal kita punya tubuh, diberikan sesuatu waktu yang tepat. Makan tepat waktunya, tidur tepat waktunya. Tubuh kita akan memberikan sesuatu respon yang positif untuk hal-hal negatif yang kita terima dari luar tubuh kita. Nah, kaitannya dengan untuk melawan virus itu sendiri, ini kan adanya virus. Ya. Virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah,
Tadi disebutkan dengan makan yang tepat, tidur yang cukup, itu otomatis bisa membentuk kekebalan alami dari tubuh itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan nggak peran dari imun tubuh untuk melawan virus? Ya, jadi seperti saya bilang bahwa antibodi atau imun itu dimuncul dari dua hal, yaitu ketenangan fisik, kepikiran, kemudian exercise olahraga yang bagus, kemudian makanan, vitamin, nutrisi yang baik, dan juga tentu kita harus mendapatkan suatu katakanlah seperti sinar matahari yang cukup, Nah, itu memberikan juga sesuatu tambahan hormon bagi tubuh kita, karena di dalam matahari juga mempengaruhi hormon vitamin D, dan vitamin D juga adalah sejenis hormon yang ikut memperkuat tubuh kita. Jadi vitamin D yang bisa didapat dari matahari itu bisa memperkuat sangat sekali. Oke, ini kan kaitannya dengan suplemen. Nah, suplemen itu kan ada suplemen yang dijual di pasaran dan ada juga suplemen herbal. Suplemen herbal itu sendiri kan tidak melulu harus dibuat dari tanaman, di jus atau diolah sendiri oleh manusia. Nah, bisa nggak suplemen herbal itu bentuknya lebih praktis gitu? Sebenarnya kalau kita memberikan suatu kombinasi makanan yang baik dari alami dari makanan kita, ya, menurut saya itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi manusia pada umumnya akan suka sekali memilih makanan apa yang dia sukai. Misalnya dia senang makan sayur, dia nggak mau makan daging. Dia senang makan daging, tapi dia nggak doyan buah. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita selalu harus memiliki kombinasi baik daripada nutrisi itu, bisa dari karbohidrat, bisa dari protein. Kita juga harus penuh dengan serat. Dalam serat itu juga banyak sekali punya vitamin A, B, C, sampai K. Jadi dengan kombinasi yang baik itu, suka kita tidak suka kita makan, pasti asupan itu cukup sekali. Kita lihat nenek moyang kita dulu mana mengerti vitamin. Mereka hanya dari makan makanan alami, dan itu sudah sangat mencukupi. Kemudian mereka banyak olahraga, mereka banyak kena matahari, dan mereka jarang pakai payung. Ya, apakah mereka nanti pada saat itu akan kena matahari, apakah kena mereka hujan, tubuh mereka baik-baik aja. Tapi kenapa orang sekarang itu membutuhkan tambahan vitamin, tambahan ini? Karena kembali lagi, orang sekarang itu selalu memilih makanan apa yang dia sukai. Contohnya, kalau dia terlalu banyak mengkonsumsi junk food, otomatis tubuhnya akan kekurangan serat. Di dalam junk food itu terlalu banyak garam. Nah, terlalu banyak garam itu juga tidak bagus untuk ginjal dan akan memicu pengentalan darah. Nah, hal-hal seperti itu sehingga nanti orang membutuhkan tambahan vitamin ini. Karena kalau dia kekurangan, misalnya contohnya dari sayuran atau dari buah, itu ada banyak sekali nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu yang kita tidak makan, sehingga kita butuh tambahan suplemen dari luar, ya vitamin lah, nutrisi lah, sehingga itu menjadi suatu bisnis yang luar biasa hari ini untuk menjaga tubuh manusia. Karena umumnya kalau orang sakit, orang tidak lagi membutuhkan vitamin saja, mereka butuh obat. Tapi untuk orang-orang sehat, menjaga kesehatan, mereka hanya butuh vitamin, mereka tidak butuh obat. Jadi sekarang ini adalah penyakit adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi vitamin, nutrisi, bla 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 itu adalah namanya preventive medicine, adalah obat-obat pencegahan sebelum mereka menjadi sakit. Oke. Contoh suplemen herbal yang saat ini bisa dimanfaatkan, bisa diminum, bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Baik itu yang sehat, yang pola makannya teratur, yang pola makannya tidak teratur. Ya, pertanyaan saya kembali adalah pada bagaimana gaya hidup orang itu. Karena obat itu, tanaman obat itu banyak sekali di lingkungan kita. Terutama kita bicara di Indonesia, ya, di mana ada katulistiwa, orang bilang tongkat pun jadi tanaman. Banyak sekali dari nenek moyang kita itu yang namanya, kalau di Bali namanya loloh. Kalau di Jawa itu namanya jamu. Nah, kalau setiap hari kita konsumsi makanan itu sebagai vitamin atau makanan vitamin sebagai makanan, nah itu akan memberikan sesuatu nutrisi yang cukup bagi tubuh kita, sudah menjaga tubuh kita. Tapi bagi orang tentu yang sikapnya modern, ya dia tidak punya waktu mencari jamu, masak jamu atau tanaman jamu, mereka bisa berganti kepada ya suplemen yang sudah jadi. Ya ini semua juga adalah plant based, yaitu plant based itu ada yang semua itu adalah berasal dari lolo atau tumbuhan atau dari jamu. Tapi yang sudah dikemas secara praktis, yang bisa dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Ini kan contohnya salah satunya ini ya. Ini bee pollen. Yes. Ya. Apakah ini bee pollen ini, apakah benar-benar bee pollennya ini alami, ataukah dia kan
sudah bentuknya seperti ini, Ya. apakah itu mengurangi fungsi dan nutrisi dari Bipolen itu? Gitu? Kalau di dalam teknologi modern, kemasan-kemasan itu justru akan lebih terfokus kepada kebaikan. Kenapa? Karena di dalam tumbuhan itu sering terjadi juga banyak kotoran, banyak bakteri, banyak katakanlah sesuatu zat-zat yang berbahaya. Nah, itu sudah disaring, sehingga yang kita dapat adalah yang positif, yang baiknya saja. Tetapi tentu kualitas itu bermacam-macam. Karena bisa saja katakan seperti emas. Emas itu bisa 24 karat. Tapi ada juga emas itu yang bisa cuma 18 karat. Bisa saja 12 karat. Nah, itu tergantung daripada tingkat pengolahan. Nah, sehingga kita bilang kenapa makanan ini ada yang sangat mahal, ada yang murah, dan ada sangat murah. Itu adalah tingkat pengolahannya. Jadi packaging dan pengolahan dengan teknologi yang diterapkan Yes. dalam pengolahan makanan tersebut. Betul. Dan bahan-bahan tersebut. Betul. Jadi suplemen ini contohnya salah satunya seperti suplemen ini, Bipolen ini. Kembali lagi ke Bipolen. Bipolen ini tadi kan nutrisinya masih tetap sama dengan adanya teknologi pengolahan. Apakah ini ada bahan kimianya untuk pengawet? Yang tentu kita tahu kalau dikemas seperti ini mungkin dia umurnya tidak akan lama tanpa bahan pengawet. Betul. Betul. Jadi kembali lagi seperti dia bilang, barang itu kualitasnya itu ada A, B, C, D. Oke. Apa perbedaan A, B, C, D? Sebenarnya isinya sama, hanya bicara kualitasnya. Dan kedua juga kalau kita bilang makin murni dia, tentu itu harus menjauhi namanya obat-obat kimia. Jadi setiap herbal itu pasti ada dia punya masa waktu berlaku. Dan kedua juga, ini begitu dia sudah dibuka, terkontaminasi dengan udara, itu juga sudah tidak bisa dikonsumsi dalam 3 bulan. Ini tetap ada masa expirednya, karena biasanya ini rata-rata itu produksi adalah untuk bertahan selama 3 bulan. Jadi ketika dibuka segelnya, dia harus segera dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak dibuka, berapa lama itu? Bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun. Iya. Oke. Itu standarnya memang Persis. 3 tahun. Persis. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, apa saja gitu? Seperti manusia itu memiliki 5 organ. Iya. Ya, mulai paru-paru, ada ginjal, ada hati, ada jantung, ada pencernaan. Nah, ini herbal itu juga disesuaikan dengan kebutuhan daripada 5 organ itu. Contohnya, kalau untuk paru-paru itu herbal yang layak dikonsumsi, yang harus rutin dikonsumsi seperti Ya, Contohnya untuk apa? seperti ini. Ini adalah untuk khusus paru-paru. Itu apa? Ya, namanya manjusaka. Ya, untuk manjusaka, ya, Manjusaka. paru-paru. Ya, bahannya- karena bahan yang paling utama di situ adalah cordyceps. Cordyceps. Bisa Nah, dijelaskan cordyceps apa itu adalah sejenis jamur yang tumbuh di badan ulat. Dan ulat itu mati. Nah, jamur ini dia begitu tinggi sekali dengan asam amino, ya, kemudian banyak nutrisi mikroelemen yang memang dia akan memberikan satu nutrisi pada paru-paru. Jadi untuk penyakit atau gangguan masalah pernapasan Ya. disarankan untuk minum suplemen ini. Betul sekali. Tadi disebutkan itu dibuat dari jamur yang hidup di tubuh ulat itu Betul sendiri. sekali. Dan itu ada ketinggian 3.000 kaki di atas permukaan laut. Oh, itu Jadi ada. daerah dingin. Oke, ada tempat tumbuhnya, Betul. ada cara pengolahannya. Betul. Dan tersendiri. itu dia alami. Oke, alami. Terkait itu fungsi dari jamur itu untuk apa? Yaitu, Seperti tapi yang dia memberikan suatu nutrisi atau memberikan vitamin pada paru-paru. Jadi bisa membuat kita merasa nyaman ketika mengkonsumsi itu. Iya, Oke. persis. Selanjutnya untuk hati. Nah, untuk hati kita memiliki yang namanya octogenarian. Octogenarian itu meningkatkan fungsi hati. Jadi misalnya bagi orang yang memang mudah infeksi, kemudian katakan banyak peminum, banyak begadang, ya, katakan mungkin termasuk imun yang sistem hubungannya dengan DBD, ya. Nah, ini bisa konsumsi ya octogenarian. Jadi dia mencegah infeksi pada tubuh kita. Intinya Dan bagusnya herbal ini juga untuk orang hamil juga sangat bagus. Oke, saat ini kan manusia modern lebih rentan terkena dengan penyakit mah itu. Iya. Bisa disebut sudah langganan ya gitu. Bagi Karena banyak mungkin orang. juga kualitas makanan Ya, kualitas makanan Indonesia, ya. Itu seperti apa penanganan terhadap penyakit mah, bahkan ke tingkatnya ke GERD ya,
benar. Iya. Ya, penyebutannya benar GERD ya. Iya. Oke. Seperti apa itu bisa dijelaskan? Biasanya GERD itu bisa muncul karena biasanya orang makan kekenyangan. Atau kadang-kadang kalau dia makan, kadang-kadang dia tidak makan, makanya dia diet. Jadi itu akan mengganggu keseimbangan asam lambung. Dan akan biasanya asam lambung yang berlebihan itu bisa mengganggu pada pintu atau klep dari yang disebut namanya esophagus. Kalau penyakitnya disebut GERD itu. Nah, keseimbangan dari asam lambung itu kita bisa ada namanya jamur kepala monyet. Ya, bahasa Indonesia jamur kepala monyet. Tapi bahasa daripada medisnya itu dia adalah herisium. Nah, fungsinya adalah memperbaiki keseimbangan lambung, tukak lambung, asam lambung berlebihan, lambung terlalu banyak gasnya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menenangkan keseimbangan keasaman dari lambung dan gas lambung. Oke, berarti menyeimbangkan. Yes. Fungsinya menyeimbangkan, bukan menyembuhkan gitu ya? Menyeimbangkan, otomatis dia sembuh. Karena penyakit itu ada ketidakseimbangan, kemudian lama-lama dia jadi sakit. Berapa lama konsumsi suplemen herbal yang tepat itu biasanya? Rata-rata kalau saya anjurkan untuk mengkonsumsi herbal itu minimal itu kalau untuk sakit ya, itu butuh 3-4 bulan atau 3-4 botol lah. Tetapi untuk perawatan ya tidak ada salahnya kita boleh konsumsi sedikit dalam waktu yang panjang, atau setiap 6 bulan kita bisa konsumsi sekali. Terus aturan konsumsinya sendiri, suplemen herbal itu kan tentu berbeda dengan obat-obatan kimia modern seperti saat ini. Ya. Aturan konsumsinya itu kapan yang tepat untuk mengkonsumsi? Pertama, mengkonsumsi herbal itu jangan dianggap obat, karena herbal itu sebenarnya tidak cocok dengan disebut obat. Karena obat itu biasanya hanya membunuh atau mematikan daripada gejalanya. Sedangkan herbal itu bukan mematikan gejala, tapi menyembuhkan penyakit dari akarnya. Jadi oleh sebab itu ini dikonsumsi sangat bagus kalau bisa berbentuk dalam pemeliharaan atau dikonsumsi bersamaan pada saat waktu sakit dengan obat medis. Jadi bisa bersinergi mereka berdua. Betul sekali. Aturan konsumsi apakah mereka setelah makan ataukah sesudah makan? Biasanya kan umumnya kalau namanya herbal itu karena herbal itu adalah makanan. Jadi sebenarnya herbal itu mestinya dikonsumsi sebelum makan. Beda dengan obat medis yang kadang dia mengandung kimia, dia harus konsumsi setelah makan karena kimianya itu. Jadi herbal itu karena sama dengan makanan, jadi sebaiknya sebelum makan. Betul sekali. Berapa lama waktunya? Ya setengah jam, 1 jam sebelum makan juga baik. Itu tidak mengganggu asam lambung? Justru dia akan memperbaiki asam lambung. Nah, terkait dengan eksistensi dari obat herbal sendiri, untuk saat ini kan obat herbal lagi happening ya, lagi naik daun ya. Nah, eksistensi dari obat herbal di dunia kedokteran modern di tengah banyaknya suplemen dan obat-obatan kimia saat ini itu seperti apa menurut Mr. Cheng? Sebenarnya antara herbal dengan vitamin itu sebenarnya dia 11-12. Kenapa? Karena biasanya vitamin dikonsumsi pada saat orang lagi tahap pemulihan atau dalam tahap yang sembuh gitu ya, untuk merawat ya. Vitamin tidak bisa dikonsumsi pada saat orang lagi sakit parah. Justru yang dimakan itu ada obat. Nah, herbal juga begitu. Tapi herbal dia punya satu yang lebih adaptif ya, artinya dia lebih menyesuaikan diri. Bisa dikonsumsi bersama-sama dengan pada saat waktu sakit, atau bisa dikonsumsi pada waktu tidak sakit. Jadi herbal kembali lagi ada makanan, karena orang sakit dia perlu makan, orang sehat perlu makan. Jadi pada dua sisi dia bisa beradaptasi dengan baik. Jadi walaupun itu kemasannya herbal, bahannya adalah bahan alami, tetap eksis di dunia pengobatan saat ini. Saya pikir sangat membantu, karena tubuh manusia itu kan seperti saya bilang, obat itu fungsinya adalah mengontrol gejala. Tapi tidak akan menyembuhkan penyakit atau akarnya sendiri. Kalau herbal atau lolo atau vitamin umumnya adalah memperbaiki dasar daripada kesehatan itu sendiri. Oke, tadi kan sudah suplemen herbalnya. Nah, ada lagi yang bisa sebagai terapi untuk penyembuhan orang sakit saat ini, salah satunya terapi ozon ya. Betul. Bisa dijelaskan nggak terkait dengan terapi ozon itu seperti apa? Oke. Jadi ozon itu sebenarnya sudah tercipta ya oleh medis, para medis itu, para dokter itu lebih kurang sejarahnya udah 100 tahun. Pada saat itu mereka mencoba-coba mensiasati oksigen, karena kita tahu bahwa oksigen itu sangat penting, vital bagi tubuh kita ya. Orang tidak minum 1 minggu dia masih hidup. Orang tidak makan 1 minggu dia masih hidup.
Tapi oksigen 10 menit tidak ada, dia mati. Ya, otaknya bisa blank dia tiba-tiba gitu kan. Jadi kita tahu bahwa oksigen penting. Nah, mereka ilmuwan tuh juga mencoba mencari apa rahasia daripada oksigen itu. Sehingga mereka memecah coba oksigen, karena oksigen itu adalah O2. Kemudian coba memecah menjadi single O. Kemudian single O itu dipecah, kemudian single O itu sangat tidak stabil. Jadi O2 yang stabil, O single itu akan nempel menjadi ke O2 menjadi O3. Mulai O3, O4 sampai O10. Nah, itu disebut dengan namanya ozon. Nah, ozon itu adalah yang disebut dengan super oksigen. Artinya dia punya komposisi O2 lebih banyak. O-nya lebih banyak, bukan 2. Lebih dari 1, lebih dari 2 menjadi 3 sampai 10. Nah, ozon itu adalah O3 sampai O10. Oh, jadi oksigen yang ditempeli oleh single O. Yes. Oke. Nah, fungsi dari terapi ozon ini dan apa saja yang bisa diterapi dengan ozon ini? Ya, pada awalnya beberapa dokter penemu ya ilmuwan, mereka pertama itu ozon pertama kali dipakai itu adalah untuk membunuh bakteri. Ya, jadi makanya ozon sekarang itu salah satu keunggulannya itu membunuh bakteri, mencuci sayur, membersihkan piring, membersihkan limbah dan sebagainya. Karena dia akan membunuh semua virus, termasuk bakteri yang sangat kebal dengan antibiotik sekalipun ya. Tapi kalau untuk virus-virus biasa itu lebih gampang lagi dibersihkan. Jadi kekuatan itu sama dengan UV ya, ultraviolet. Ultraviolet itu juga germicide atau pembunuh kuman, bakteri, virus yang sangat kuat sekali. Cuman masalahnya kalau ultra UV itu sangat buruk bagi mata kita. Ya, sedangkan ozon itu begitu adaptif. Bahkan ozon itu bisa dipakai untuk ruangan pembersihan, pembunuhan kuman dan sebagainya. Bahkan bisa masukkan untuk dunia kesehatan, yaitu bisa dimasukkan ke tubuh manusia. Nah, ini kan ozon bisa digunakan untuk menterapi ruangan supaya ruangan itu bebas virus. Betul sekali. Dan bebas kuman yang berterbangan. Betul. Nah, kalau dimasukkan ke dalam tubuh manusia, fungsinya itu untuk apa? Dan Betul. sebagai untuk mengobati sakit apa aja yang bisa diobati oleh terapi? Jadi dengan kadar tertentu, yaitu kita anggap mulai dari 3 mikrogram per liter oksigen, itu kadar yang paling rendah yang kita bisa berikan kepada manusia. Fungsinya itu adalah memberikan oksigen lebih banyak di dalam darah. Dan kedua itu dia bisa membuat kepingan darah kita ini menjadi lebih lunak, lebih fleksibel. Nah, artinya kenapa fleksibel? Artinya kalau ada pembuluh darah yang lebih sempit, dia tetap bisa melancarkan pembuluh darah. Jadi dia lebih lancar. Kalau tidak, dia kayak bola, dia susah. Jadi kalau ada yang lebih keras, dia susah penetrasi. Makin banyak umur kita itu, darah itu dia makin keras, makin kaku ya. Sama kita lihat kok anak muda kok badannya luas banget gitu, tapi orang tua kok kaku banget gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi dia bisa melunakkan kepingan darah kita sehingga dia melancarkan ke pembuluh darah, sirkulasi darah kepada otak kita. Dan dia juga salah satu fungsinya membawa oksigen. Jadi otomatis tubuh kita, otak kita itu lebih cerdas, lebih rileks dan tidak mudah ngantuk karena adanya oksigen super di dalam darah kita. Fungsi dari orang olahraga itu adalah mendapatkan oksigen lebih banyak di dalam tubuh. Nah, ini yang diberikan bukan oksigen lagi, tapi super oksigen. Karena O-nya sudah ada 3. tempelan single O-nya lagi. Betul sekali. Jadi dia mendapat super oksigen. Jadi, apakah ozon berbahaya? Ya, ozon itu bisa sangat berbahaya kalau diberikan dengan dosis yang salah. Ya kan? Sama seperti orang bilang narkotik itu dengan dosis yang tepat dia menjadi obat. Dan itu dipakai di mana-mana di dunia medis. Tapi kalau dipakai dengan salah, dengan berlebihan, dia juga bisa menjadi adiksi dan akhirnya menjadi ketergantungan dan orangnya bisa mati karena narkotik itu. Jadi selalu dia memiliki dua sisi. Tapi syukurnya dalam arti kata ozon itu tidak membuat satu adiksi ya. Oke. Nah, terkait dengan ozon ini sendiri, dia kan disuntikkan ke dalam darah manusia. Betul. Sehingga bisa melancarkan Betul. peredaran darah manusia. Betul. Penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan terapi ozon ini? Nah, pertama itu yang yang sangat bermanfaat adalah dia bisa meningkatkan oksigen dalam darah. Jadi bagus sekali untuk penderita jantung atau penderita stroke yang memang otaknya maupun jantungnya kekurangan oksigen. Dan kedua itu dia bisa menghancurkan lemak yang ada di jantung dan di otak. Dan itu penyumbatan itu karena lemak yang nempel di pembuluh darah yang berlebihan sehingga menyumbat arus darah. Nah, jadi dia bisa menghancurkan pembuluh darah kita yang banyak lemaknya. Lemak-lemaknya nanti bisa dikeluarkan, dihancurkan. Dan itu sangat bermanfaat mengurangi penyumbatan aliran darah di dalam tubuh dan otak kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi ozon pertama, yang kedua adalah dia bisa membunuh semua bakteri, virus, patogen. Ya, patogen itu yang berbahaya, yang menginfeksi tubuh kita. Seperti COVID-19, dia adalah patogen. Patogen itu dia sangat merusak, dia sangat mengintervensi kesehatan kita. Nah, ini ozon itu berfungsi, salah satu adalah mengeliminasi COVID atau virus yang ada di udara. Berarti selain untuk membunuh virus di dalam tubuh, di udara juga, penyakit yang bisa disembuhkan itu penyakit yang berhubungan dengan aliran darah dan sirkulasi darah. Ya, aliran darah, sirkulasi darah, benar. Dan yang ketiga itu adalah infectious. Jadi infectious itu tidak mesti hanya COVID. Banyak kita tangani juga kasus hepatitis B, hepatitis C, bahkan HIV. Dan herpes tentunya. Herpes tentunya ya. Bisa. Oh, berarti untuk terapi pasien COVID ini sangat disarankan untuk terapi ozon ya? Ya, ini adalah satu rahasia yang paling besar yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak tahu. Makanya kenapa dibilang rahasia? Karena orang tidak tahu. Tapi ini adalah rahasia yang paling besar. Orang mencari-cari bagaimana untuk membunuh virus, bagaimana untuk menjaga kebersihan ruangan, bagaimana untuk mencegah orang berinteraksi, kemudian dimakan bersama-sama, kumpul bersama-sama, tetapi tidak bisa terjadi penularan. Nah, ini sebenarnya adalah rahasia yang paling besar adalah dengan gas ozon yang tepat, dengan ruangan itu tersteril 24 jam. Itu adalah satu garansi yang terbaik bagi tubuh kita. Karena masker saja sebenarnya tidak cukup, karena masker itu sendiri adalah untuk mencegah virus masuk. Tapi adakah cara lain untuk membunuh virus itu sendiri? Nah, gas ozon ini adalah memberikan satu sterilisasi pada udara sekitar manusia. Salah satu bentuk alat yang direkomendasikan untuk membunuh virus yang ada di ruangan itu seperti apa? Ini kebetulan saya ada alatnya. Ini adalah buatan Australia. Ya. Jadi ini dia bekerja setiap jam satu kali memberikan oksigen ozon 20 menit dan dia otomatis. Dia otomatis. Dan ini dia ada setelannya. Berapa lama sekali bisa mengeluarkan gas ozon. Dan ini dia bisa berhenti dan hidup secara berkala selama 24 jam. Dan bisa dipakai terus-menerus selama 1 tahun dengan biaya yang sangat kecil, cuma 16 watt, setiap jam hanya 16 menit. Oke. Berarti ini bisa membunuh virus yang ada di ruangan? Ya. Termasuk virus Delta? Semua virus. Oke. Karena berdasarkan percobaan kami itu di laboratorium, mikrobiologi, ini dengan 3 jam alat ini kita pasang, itu bisa mengurangi load factor atau jumlah virus bakteri 75%. Okay. Hanya 3 jam saja. Oke, itu kan untuk virus yang sifatnya aerosol. Yes. Seperti itu ya. Yeah. Kalau misalnya virus yang nempel-nempel di lantai. Sebenarnya kembali lagi, karena ini kan dia seperti gas. Yeah. Gas ini dia akan muter. Jadi dimanapun kalau gas itu muter, maupun di atas rambut maupun di bawah kaki, dia itu membunuh di dalam satu ruangan itu. Kalau untuk ruangan, besar kecilnya ruangan itu ditentukan nggak? Mesin ini akan bekerja secara maksimal, di mana ukuran ruangan tidak boleh lebih besar dari 50 meter persegi. Ini dengan kapasitas 16 watt itu, dia bisa bekerja di ruangan 50 meter persegi itu. Maksimal? Maksimal. Ya. Kalau lebih besar lagi, ditambah lagi? Tambah lagi. Oke, siap. Baik. Nah, terkait dengan alatnya sudah untuk yang di ruangan. Kalau yang untuk terapi ozon yang untuk tubuh manusia itu sendiri, kita kembali lagi ke tubuh manusia. Itu caranya gimana memasukkan ozonnya itu? Nah, itu biasanya kita masukkan melalui namanya IV. IV itu adalah pembuluh darah vena yang kita ambil. Kemudian kita campurkan dengan gas ozon. Jadi dia terjadi suatu sirkulasi. Jadi yang kita pakai ini adalah sistem ozon, bukan AHT. AHT itu dia hanya pakai sistem satu kantong saja. Kalau kita sekarang ini kita free flow selama 1 jam, selama 60 menit, dan dia bersirkulasi melalui satu tabung yang sifatnya adalah sekali pakai kita buang. Nah, darah yang bisa bersirkulasi itu lebih kurang sekitar hampir 4000 cc atau 4000 mili ya, atau sekitar 4 liter. Dan itu darah bisa dibersihkan, termasuk lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darahnya. Berarti darahnya dikeluarkan dulu, dan itu diterapi dengan ozon. Iya. Dan termasuk lagi dia muter gitu, sirkulasi. Ada sirkulasi darah. Ada sirkulasi. Jadi betul, darah yang sudah masuk ke tubuh manusia itu darah yang sudah mengandung ozon. Betul sekali. Seperti itu. Itu betul yang sekali. Akan membantu kesembuhan. Betul sekali. Dari orang-orang yang sakit. Betul itu. Sekali. Nah, saat ini bagaimana eksistensi terapi ozon itu di
masyarakat Bali? Kalau di Bali sendiri ozon kita sudah pakai sekitar 15 tahun ya. Jadi animo masyarakat itu sangat tinggi sekali karena ozon itu memberikan sesuatu pelayanan terhadap kesegaran, kebugaran, kesehatan bagi masyarakat umumnya dan terutama kepada orang-orang yang memang menginginkan kondisi yang lebih prima ya. Kita dia seperti orang bisnis, kemudian anggota DPR ya gitu ya. Dan memang termasuk orang-orang manula sekalipun ya, di mana mereka membutuhkan sesuatu kondisi fisik ya, kok bisa nggak dia lebih segar ya. Dengan ozon itu akan membuat tubuh mereka jauh lebih muda, lebih segar. Seolah-olah bilang, wah dengan ozon itu saya bisa seperti muda 10 tahun ya. Ya karena energi mereka itu lebih bersirkulasi ya, bisa membuat tidur mereka lebih nyaman, kemudian berjalannya juga lebih baik, nafsu makan juga lebih baik, kemudian mereka tidak mudah lelah pada siang hari gitu ya. Nah jadi memperpanjang kinerja mereka sehari-hari. Walaupun mereka sudah sehat, tapi tetap mereka melakukan terapi ozon itu untuk kinerja untuk meningkatkan kinerja dari orang tersebut. Betul. Saya ibaratkan seperti mobil. Mobil sudah di servis sudah bagus. Ya mungkin 3-4 bulan lagi ya perlu kita datang lagi untuk kita servis lagi, maintenance dan sebagainya. Dikalibrasi ya. Nah, begitu juga dengan tubuh manusia karena semakin tua tubuh manusia, dia lelah, kemudian organ-organ di dalam itu terkontaminasi dari makanan dia, kemudian dia menua, metabolisme menurun sehingga banyak sekali sampah metabolisme. Kolesterol itu apa? Kolesterol itu adalah sampah metabolisme. Asam urat itu apa? Sampah metabolisme. Itu gula darah berlebihan apa? Sampah metabolisme. Kenapa orang bisa gemuk? Sampah metabolisme. Nah, ini kan sudah 15 tahun ada di Bali. Apa hanya ada di Denpasar aja atau ada cabang lainnya di luar Denpasar? Di luar Denpasar ya itu ada di seperti Mataram ya. Kemudian di Jakarta, kemudian di Sumatera, di Medan. Ada beberapa termasuk mungkin di Surabaya ya. Jadi ini sifatnya adalah memang untuk membantu masyarakat Nusantara. Untuk terapi ozonnya sendiri, bisa disebutkan nggak rate harga yang ditetapkan? Kalau bicara masalah rate itu sangat berkisar ya. Terapi itu berkisar antara 700.000 itu berkisar sampai sekitar 2 juta. Tergantung lamanya dan tergantung skalanya. Jadi ada skala yang kecil, ada skala yang besar, kemudian ada filter. Jadi itu beda tingkatannya. Sesuai dengan kondisi tubuh dari dan itu juga sesuai dengan kondisi tubuh dan sesuai kondisi kantong juga. Oke. Selain kondisi tubuh, kondisi kantong juga ya. Gitu. Yeah. Itu berapa? Kalau misalnya orang yang sakit, berapa lama dia harus melakukan terapi ozon itu? Kalau kita bicara masalah perawatan, ya mungkin seperti yang orang cukup lakukan sebulan sekali ya. Tapi kalau orang sakit itu dia harus lakukan setiap minggu sekali sampai penyakit itu sembuh. Nah, biasanya penyakit sembuh itu minimal mereka butuh 2 bulan sampai 4 bulan. Secara berturut-turut. Apakah itu bisa dilakukan dengan pengobatan medis? Mereka bisa mengkombinasi. Kita fungsinya bukan mengganti medis, tapi kita bisa bersama-sama dengan medis. Karena kita memang saling mensupporting. Seperti yang bilang, medis itu fungsinya adalah untuk menekan gejala sakit itu. Tetapi kalau daripada ozon ini fungsinya adalah untuk membersihkan penyakit dari sumbernya. Jadi bisa bersinergi dengan terapi pengobatan medis. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri. Artinya gini, kalau dia itu sudah sakit, tentu dia butuh obat medis. Tapi untuk apa ozon? Mempercepat penyembuhan. Tapi bagi orang yang sudah sehat, orang butuh ozonnya, tapi tidak butuh medisnya. Siapa yang mau makan obat sakit kepala kalau dia tidak sakit kepala? Siapa mau makan obat tidur kalau dia memang bisa tidur? Tapi kalau ozon membuat dia tidurnya lebih lelap, tapi dia tidak membutuhkan obat tidur. Oke, Mister, saya ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan terapi ozon, menjaga imun di musim pandemi seperti ini. Baik, jadi sekali lagi seperti saya tadi sebutkan di awal, rangkumannya adalah sederhana bahwa
kesehatan itu tidak bisa dibiarkan, tapi kesehatan itu hanya bisa diraih, yaitu dengan berusaha mencari nutrisi herbal yang baik dan juga mendapatkan terapi seperti ozon yang baik. Karena ozon sendiri itu adalah mengangkat semua sisa sampah metabolisme tubuh kita, membuat tidur kita lebih baik, kemudian otak kita lebih rileks dan kita lebih berenergi. Karena apa? Oksigen yang cukup dalam darah kita akan meningkatkan sistem metabolisme yang makanan kita akan menjadi energi. Jadi mencegah tetap lebih baik dari mana mengobati, dan itu sudah ada tersedia di Denpasar di Bali, di tempat pengobat tradisional Mr. Chai. Baik, terima kasih Mr. Chai sudah hadir dalam Bincang-Bincang Bali Express. Semoga tetap sehat dan tetap bisa memberi kesembuhan kepada masyarakat. Astun Terima kasih Sobat Bali Express sudah menyaksikan Bincang-Bincang Bali Express. Tetap sehat, tetap terapkan protokol kesehatan, dan mari bersama-sama cegah penyebaran virus COVID-19. Selamat beraktivitas.